Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Dewi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Novita. Alhamdulillah hari ini saya sangat senang sekali bertemu dengan Ibu Novita. Wah, kelihatan tuh wajah Ibu Dewi cerah sekali. Ada apa Bu Dewi? Kayaknya ada tunjangan yang cair nih. Bukan Bu, tapi sekarang senang aja ketemu dengan Ibu Novita lagi. Iya, kemarin sempat saya WA ya, katanya eh, Ibu Dewi mau ngajak ngobrol nih. Ngobrol apa tuh? Cerita apa? Curhat dong. Ih, curhat dong. Iya nih Bu, saya mau curhat nih sama Ibu Novita. Boleh, boleh. Ayo. Iya. Bu Dewi ada masalah di sekolah. Masalah apa tuh Bu Dewi? Iya nih Bu, saya ini ada masalah nih dengan salah satu siswa saya. Itu ada satu siswa saya itu yang namanya Kaila Nabila. Jadi siswa saya tersebut itu sering sekali terlambat Bu. Sudah sering dinasihati, kadang-kadang dipanggil dengan guru piketnya, Ya. kadang dulu sering dihukum, misalnya suruh buang Oh, sampah, keliling ya. lapangan, tapi tuh lah Bu, masih aja telat lah Bu. Entah gimana menghadapi anak ini, telat terus. Telat terus. Jadi Bu Dewi bingung ya kayaknya gimana gitu mengatasinya ya. Bingung kan Bu Iya Dewi kalau Bu, begitu kondisinya? iya benar Bu, padahal anaknya perempuan, udah dinasihati masih juga suka telat. Jadi kita ngobrol-ngobrol sore sore ini apa nih yang Ibu Dewi harapkan tuh? Ya itulah Bu, saya itu bagaimana mengatasi dan mendapatkan solusi nih untuk mengatasi anak yang suka telat ini nih. Supaya dia itu Ya. bisa datang tepat waktu. Padahal kami kan Bu sudah membuat keyakinan kelas itu di kelas 6 tuh. Bahwasanya anak Oh itu harus ya. menghormati dirinya sendiri, harus datang tepat waktu. Tapi anak ini selalu saja melanggar keyakinan kelasnya dengan selalu datang telat ke sekolah dan tidak pernah datang tepat waktu, Bu. Berarti apa hambatannya Bu Dewi kalau yang Ibu Dewi hadapi sekarang untuk mengatasi siapa namanya tadi? Nabila ya? Iya, Kaila Nabila, Bu. Ya, ya. Nah, Kaila itulah, Bu. Nabila. Hambatan saya itu padahal kan udah sering dipanggil ya, Bu, ya. Udah sering Ya. dipanggil, tapi anaknya tuh kesannya gimana ya, Bu, cuek gitu nah, Bu. Oh. Cuek, kurang peduli, kayaknya tuh Hmm. dinasihati hari ini nanti besok bagus datangnya tepat waktu, tapi nanti lusanya lagi datangnya telat lagi, ngulang lagi seperti itu. Jadi dia sering berulang ya Bu ya terlambatnya. Kira-kira Mm-mm. dalam seminggu itu berapa kali murid kita terlambat itu si Nabilah namanya tadi? Nah, bisa 2 sampai 3 kali, Bu, kalau dia tuh telatnya tuh dalam 1 minggu tuh. Hmm, Terutama hari jadi Senin, upacara sering yang terlambat. oh begitu. Jadi kira-kira Ibu Dewi punya rencana solusi untuk mengatasi masalah Nabila ini bagaimana? Supaya tidak terlambat lagi? Itulah, Bu, saya nanti akan coba untuk mengajak dia itu bicara dari hati ke hati. Siapa tahu kan kalau kita bicara pelan-pelan dan hanya berdua saja, tidak di depan teman-temannya, mungkin dia mau terbuka apa sih penyebabnya, makanya dia Ya. itu terlambat terus datang ke sekolah. Bagus tuh langkah Bu Dewi itu. Kita sebagai Mhm. guru itu memang harus melakukan pendekatan ya secara pribadi, diajak berbicara secara Mhm. terbuka. Lalu apalagi apa rencana Ibu Dewi yang akan dilakukan setelah mengajak Nabila berbicara? Nah, saya nanti Bu akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran segitiga restitusi kepada Kaila Nabila. Nah, kebetulan kan kita sudah mendapatkan materi itu dan akan mencoba untuk mempraktekannya Bu kepada anak didik saya itu. Mana nanti saya panggil mungkin dalam ruangan guru atau ruangan khusus lainnya. Kemudian nanti saya ajak bicara dia bahwasanya untuk menstabilkan identitasnya. Ya, Misalnya ya membesarkan hatinya bahwasanya terlambat itu bukan hanya dia seorang, tetapi kemudian nanti saya tanyakan
apa penyebab dia menjadi terlambat. Kemudian nanti saya coba mengingatkan dia kembali dengan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati di kelas 6. Kemudian nanti kalau bisa membantu dia nih menemukan solusinya, kenapa datang Ya, terlambat, apa mungkin disuruh masang alarm, atau mungkin ya, nanti minta bantuan orang tuanya untuk membangunkan dia setiap pagi. Begitu Bu rencana saya mencoba menerapkan segitiga restitusi lah dengan si Kaila Nabila ini Bu. oh ya. Saya apresiasi itu usaha yang akan Ibu Mhm, Dewi lakukan itu. Dengan melakukan mhm, restitusi itu kita bisa mengembalikan kondisi anak menjadi lebih baik ke dalam kelompoknya. Kira-kira mhm. selain itu apa yang akan Ibu Dewi lakukan lagi? Nah, paling langkah kedua yang akan saya lakukan adalah dengan memanggil orang tuanya, Bu. Memanggil orang tuanya, kita bisa berbicara langsung, Ya, berkolaborasi dengan orang tuanya, mencari ya, penyebabnya apa nih. ya. Apa nih penyebabnya, kenapa si Kayla Naibila ini selalu datang terlambat. Mungkin orang tuanya, ya saya harapkan bantuannya dari orang tuanya, bisa bekerja sama dengan sekolah, untuk yang membangunkan anaknya ini lebih pagi, lebih Ya. awal, apakah subuh atau setengah enam itu sudah dibangunkan, suruh mandi, misalnya seperti itu kan. Kemudian diantar juga ke sekolah, mungkin itu salah satu yang akan kita bicarakan dengan orang tua tadi. Jadi memang saya harap harus berkolaborasi dengan orang tua, baik itu ayah ataupun ibunya lah nanti yang mungkin bisa datang ke sekolah. Baik, berarti kapan nih Bu Dewi mau melakukan restitusi? Terus kapan Bu Dewi mau memanggil orang tua Nabila? Nah, insya Allah besok Bu. Tadi karena kebetulan tadi saya sudah memberitahu Kaila Nabila kalau besok saya itu mau berbicara dengan dia. Karena kebetulan besok saya itu jam kosong kan Bu, hari Sabtu. Jadi saya bisa langsung menerapkan segitiga restitusi kepada Kaila Nabila. Sedangkan untuk pemanggilan orang tuanya sendiri mungkin itu saya jadwalkan tuh di hari Senin Bu. Karena kan ada proses kita buat surat panggilan dulu kepada orang tuanya. Baik Bu Dewi, untuk melakukan itu Ibu Dewi perlu mendapat dukungan dari siapa kira-kira? Nah, dukungan yang pertama itu yang paling utama tuh dari orang tuanya. Ya, Orang jadi saya tua. harap, ya saya sangat berharap orang tuanya bisa datang ke sekolah. Kemudian, dari kepala sekolah juga, dari, dari rekan sejawat, karena mereka juga kan kita bergantian piket. Jadi kalau bisa yang guru-guru piket itu juga nanti bisa menerapkan segitiga restitusi juga kepada si Kaila Nabila ini. Baik Bu Dewi, saya coba merangkum ya dari Mhm, pembicaraan kita sore ini. Pertama tadi Bu Dewi juga merasa bingung dengan sikap mhm, Nabila, murid kita yang sering terlambat, padahal sudah sering mhm, dimarahi, dinasehati, kemudian juga diingatkan mhm, keyakinan kelasnya, masih juga telat. Kemudian mhm. Ibu Dewi juga sudah menemukan solusinya sore ini untuk melakukan tahapan segitiga restitusi terhadap Nabila. Kemudian Iya, solusi kedua Ibu Dewi akan mencoba memanggil orang tua Nabila. Jadi untuk mhm, apa namanya ya, bercerita, kemudian menyampaikan maksud memanggil orang tua Nabila tersebut, ya. iya Bu. Kira-kira apa lagi yang Ibu Dewi dapatkan pada sesi ini, Bu Dewi? Sudah sesuai belum kira-kira dengan yang Ibu Dewi harapkan? Iya Bu, sudah sesuai karena tadi kan, saya tuh masih bingung kan apakah saya mau menekan segitiga restitusi, ya kan Bu, tapi dengan bicara dengan Ibu tadi mengatakan Ibu tadi bilang bahwasanya bisa mengembalikan, identitas anak. Nah jadi, saya sudah mendapatkan tujuan, bahwasanya yakin akan melakukan segitiga restitusi dan pemanggilan orang tua Nabila. Baik Bu Dewi, kita udah pada sesi akhir nih pembicaraan kita. Bagaimana Mhm. perasaan Bu Dewi setelah kita melakukan
perbincangan sore ini. Apa yang Bu Dewi rasakan gitu? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega. Saya merasa senang, udah curhat ke sesama pendidik, jadi bisa lebih menguatkan kalau saya tadi memang ingin melakukan segitiga restitusi dan melakukan pemanggilan kepada orang tua siswa tadi, agar anak tersebut tadi bisa lebih baik. Jadi saya sangat senang sekali Bu, lega. Lega ya Bu Dewi ya. Iya, Jadi ya semoga perbincangan kita ini bermanfaat ya Bu Dewi ya. Nah, iya Bu. saya jadi penasaran nanti gimana perkembangannya setelah Ibu Dewi melakukan restitusi terhadap Nabila, Hmm. kemudian apa yang terjadi gitu setelah pemanggilan orang tuanya. Saya kepengen Ibu Dewi nanti cerita lagi ya minggu depan ya kepada saya ya. Ya baik Ibu Novita. Oke, Terima terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk bercerita. sama-sama Bu Dewi. Saya tunggu kabarnya ya minggu depan. Siap Bu, siap, siap. Nanti saya Oke. kabarin. Ya, semangat terus Bu Dewi. Ya semangat Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, refleksi diri ya. Mm-mm. Saya sebagai coach, kemudian Ibu Dewi sebagai coachee saya. Refleksi diri yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Pada Mm-mm. percakapan ini, saya merasa sudah terjalin coaching yang menarik, coaching yang menyenangkan, terjalin situasi yang nyaman, dan sudah terjadi komunikasi yang berbentuk kemitraan ya Bu Dewi ya. Jadi Iya. kita tidak saling menggurui di situ. Saya Mm-mm. coach juga berusaha menggali informasi dari yang akan disampaikan Ibu Dewi. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya merasa saya perlu berlatih banyak menjadi coach, ya, Mm-mm. supaya saya lebih terampil lagi seperti teman-teman, bisa mengcoach teman rekan sejawat. Ternyata menjadi coach itu perlu banyak berlatih agar cara berpikir metakognitif kita itu benar-benar Bisa terasah gitu terbuka. ya. Iya, bisa terbuka ya Bu Dewi. Apa yang Ibu lakukan? Tetap dalam kondisi prevents kehadiran penuh sebelum dan saat coaching. Ya, saya saya melakukan apa namanya itu kehadiran penuh tadi ya Bu Dewi. Mm-mm. Walaupun sinyal hilang putus atau tersendat-sendat, tapi saya tetap fokus kepada Ibu Dewi. Saya tetap menghadirkan eh, eh, apa namanya itu kondisi present saya. Saya juga tetap mendengar dengan rasa. Mm-mm. Kemudian apalagi tadi Bu Dewi, sehingga proses coaching itu berjalan nyaman gitu Mm-mm. ya. Apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya? Eh, saya akan terus berlatih ya, sama Mm-mm. kayak Bu Dewi ya, saya juga akan berlatih nih menjadi coach. Kalau perlu menjadi coach yang handal, baik Mm-mm. baik di dunia daring maupun dunia secara tatap muka langsung ya Ibu Dewi. Saya ingin terus meningkatkan keterampilan coaching saya Bu Dewi. Kemudian pertanyaan untuk coaching, Ibu Dewi, saya ingin bertanya, apa yang Ibu Dewi rasakan setelah saya coaching? Ya, perasaan saya setelah Ibu Novita coaching, setelah di-coach oleh Ibu Novita, saya tuh merasa lega karena permasalahan yang saya hadapi sudah tidak menjadi beban, karena saya sudah berbagi cerita tadi nih dengan Ibu Novita sebagai coach. Selain itu saya juga mendapatkan pencerahan dari solusi dan permasalahan yang saya hadapi tadi. Baik, terima kasih ya Bu Dewi. Semoga sesi coaching ini banyak memberikan manfaat. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.